Mengenal lebih dalam alat musik angklung. Angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh bentukan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada. Dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil, angklung termasuk timbre ideofon. Asal-usul angklung. Catatan mengenai angklung yang baru muncul merujuk pada masa kerajaan Sunda, abad ke-12 sampai abad ke-16. Asal-usul angklung terciptanya musik bambu seperti angklung berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupannya dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Poaci sebagai lambang Dewi Padi, pemberi kehidupan. Masyarakat Budi yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual pengawali penanaman padi. Permainan angklung Gubra di Jasinga, Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun lampau. Kemunculannya berawal dari ritual padi. Angklung diciptakan dari dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Filosofi angklung. Ketika dimainkan, maka tangan orang harus menggetarkan angklung pada sisi tabung yang besar. Maknanya adalah bahwa seorang yang lebih besar atau tua harus berani mengambil tanggung jawab untuk mulai bergerak dan mendorong yang kecil. Sementara itu, yang kecil atau muda sebaiknya lah bergerak serentak dengan yang besar menuju arah tujuan yang sama. Seruas bambu dikupas dan diukur panjang, pendek, serta diameter diselaraskan dengan ukuran yang ditentukan. Untuk meninggikan nada biasanya dengan cara memperkecil volume, yaitu memotong ujung daun, sedangkan untuk merendahkan nada dengan cara memperbesar volume tabung. Memperbesar volume tabung dilakukan dengan cara menipiskan bibir tabung atau bibir angklung dilapisi lilin. Setelah ditebang bambu, dibiarkan hingga daun-daunnya rontok sehingga kemudian dipotong-potong menurut ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu diikat lalu direndam selama 1 minggu. Fungsi perendaman ini adalah untuk melepaskan kotoran yang melekat pada tabung dan ruas bambu. Selanjutnya bambu dikeringkan selama 40 hari. Bambu yang terbelah tidak memenuhi syarat mutu untuk angklung. Bambu yang utuhlah yang memenuhi syarat standar mutu yang dibuat angklung. Cara memainkan dan teknik angklung. 1. Teknik getaran panjang. Teknik ini merupakan cara memainkan angklung dengan menggerakkan angklung secara panjang sesuai dengan nilai nada dan yang Anda inginkan, sehingga nada yang dimainkan akan saling sambung menyambung dan tidak akan terputus-putus. 2. Teknik staccato. Teknik ini merupakan cara memainkan angklung dengan tidak menggerakkannya seperti biasa, namun dengan cara diketok sehingga akan menghasilkan bunyi angklung yang pendek. 3. Teknik tangkep. Teknik ini merupakan cara memainkan angklung dengan menahan dan menutup tabung kecil sehingga tidak ikut berbunyi. Teknik tangkap ini digunakan untuk menghasilkan suara dari angklung yang lebih halus. Angklung Padaeng. Angklung Padaeng adalah angklung yang dikenal oleh Daeng Soetigna sejak sekitar tahun 1938. Terobosan pada angklung Padaeng adalah digunakan laras nada diatonik
yang sesuai dengan sistem musik barat. Angklung Sarinande. Angklung Sarinande adalah istilah untuk angklung Pandaeng yang hanya memainkan nada bulat saja, tanpa nada kromatis dengan nada di dasar C. Angklung Toel diciptakan oleh Kang Yayan Udjo sekitar tahun 2008. Pada alat ini ada rangka setinggi pinggang dengan beberapa angklung dijejer dengan posisi terbalik dan diberi karet. Untuk memainkannya, seorang pemain cukup menoel-noel angklung tersebut dan angklung akan bergetar beberapa saat karena adanya karet.